Baik, untuk topik pada hari ini adalah mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik. Kita akan membahas mengenai farmakokinetika terlebih dahulu. Farmakokinetik itu kalau misalnya kalian membaca di buku ya, mungkin bahasa ringkasnya adalah nasib dan perjalanan obat di dalam tubuh manusia. Ya, nasib dan perjalanan obat di tubuh manusia. Atau bisa kita simpulkan farmakokinetik itu merupakan respon tubuh terhadap suatu obat-obatan. Jadi respon tubuh terhadap obat-obatan. Tubuh itu ngapain? Tubuh itu ngapain obatnya itu diapain sama tubuh ya? Diabsorpsi, didistribusi, di metabolisme, dan diekskresi, atau bisa disingkat dengan ATME. Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Jadi farmakokinetik intinya obat akan mengalami 4 fase ini di dalam tubuh ya. Saya ulangi lagi bahwa farmakokinetik bisa kita katakan adalah respon tubuh terhadap obat. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya bagaimana obat itu memberikan efek di dalam tubuh manusia, itu akan mengalami 3 fase. Ya, sebelum dari awal kita minum sampai memberikan efek di tubuh manusia, efek farmakologi, dia akan melewati yang namanya 3 fase. Fase yang pertama adalah fase biofarmasi atau biofarmasetik, yang kedua adalah fase farmakokinetik, yang ketiga adalah fase farmakodinamik. Untuk fase biofarmasi atau biofarmasetik, ya, itu dimulai ketika kita menelan obat-obatan misalnya rute per oral ya, rute per oral masuk dalam mulut ya. Kemudian misalnya tablet nih, tablet tersebut akan hancur. Jadi mungkin bahasa farmasinya adalah disintegrasi. Jadi tablet tersebut mengalami disintegrasi, hancur lebih dahulu. Setelah hancur, baru mengalami disolusi atau larut. Ya, setelah larut, maka obat siap untuk diabsorpsi ya, Nah, kemudian dia akan masuk ke fase yang namanya farmakokinetik. Obat akan mengalami fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, kemudian masuk ke fase farmakodinamik. Ya. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah fase farmakokinetik di sini. Oke, kalau kita lihat ya, fase farmakokinetik tadi ada namanya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, sebelum kita membahas masing-masing fase tersebut, kita lihat mengenai profil farmakokinetik ya, atau kurva profil farmakokinetik obat rute per oral. Kalau kita lihat di sini, ya ini adalah kurva konsentrasi versus waktu. Ya, ini konsentrasi versus waktu. Anda lihat di sini ada yang namanya MEC, minimum effective concentration. Kemudian ada yang namanya MTC, toxic concentration. MEC atau minimum effective concentration adalah konsentrasi minimal yang ketika obat itu melampaui ini kan dimulai titik di mana kita meminum obat ya. Kan ketika minum obat tubuh atau ditelan kan obat tersebut masih kadarnya masih 0 ya. Kemudian dia minum obat pereda nyeri ya jam 8 lewat 5 nyerinya udah mulai ada kerasa berkurang nih, berarti onsetnya atau waktu mula kerja obat tersebut adalah 5 menit ya. Kemudian obat akan lama-lama kadarnya akan naik sampai ada puncak disebut Cmax atau konsentrasi maksimum. Kemudian akan turun pelan ya sampai melewati MEC lagi. Ketika konsentrasi obat turun di bawah MEC, maka tidak akan punya efek farmakologi. Ya. Jadi obat ini jarak di sini ya, sini dari titik onset awal ya sampai akhir ini itu yang namanya duration of action, durasi kerjanya. Kalau durasi kerjanya 8 jam, maka obat tersebut frekuensinya diminum 3 kali sehari. Kalau durasi kerjanya 12 jam, maka obat diminum 2 kali sehari. Kalau obat tersebut frekuensinya, durasi kerjanya 24 jam, maka obat tersebut diminum 1 kali sehari.
Nah, di sini ada yang namanya MTC tadi, minimum toxic concentration. Kalau misalnya obatnya konsentrasinya naik melewati MTC, maka dia akan punya efek toksik. Jadi obat yang aman adalah obat yang konsentrasinya berada dalam therapeutic range. Therapeutic range ini biasanya disebut dengan therapeutic window, jendela keamanan obat, indeks keamanan obat, indeks terapi obat. Banyak sekali kan jenis istilahnya ya. Jadi obat-obatan harus dalam tentang indeks terapi obat ini. Indeks terapi obat ini ada yang lebar, ada yang sempit. Ini kan lebar. Apa dampaknya ketika lebar, Pak? Ketika lebar, ketika terjadi kenaikan kadar obat, ya, maka misal awalnya normalnya segini nih, Cmax-nya atau konsentrasi maksimumnya, kemudian dia naik. Ada sesuatu hal yang membuat dia naik, atau minum double nih obatnya, dia naik sampai sini. Dia kan masih dalam indeks terapi obatnya. Jadi tidak akan toksik. Tapi kalau naiknya melewati MTC, maka dia akan toksik. Pak, apakah ketika obat dalam therapeutic range atau indeks terapi obat ini tidak memiliki efek samping? Nah, ketika obat berada dalam indeks terapi obat, ya tetap akan punya efek samping. Efek samping berbeda dengan efek toksik. Ya. Jadi kalau kita bicara efek samping yang pernah saya sebutkan, bahwa efek samping itu tergantung pada respons setiap individu. Jadi berbeda ketika individu A minum obat yang sama dengan individu B, maka respon efek sampingnya berbeda, akan kemungkinan berbeda. Bisa sama, bisa berbeda, tergantung pada tergantung pada respon setiap individu. Nah, kalau obatnya indeks terapinya sempit, ya, indeks terapinya sempit, maka ini kan lebar, indeks terapinya sempit, maka terjadi perubahan sedikit saja di mana dia naik ke atas MTC, maka dia akan toksik. Contoh obat yang indeks terapinya sempit apa? Contohnya adalah phenytoin, ya, carbamazepine, digoxin, ya, theophylline, dan kawan-kawannya, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau indeks terapinya lebar, contohnya adalah paracetamol. Misalnya paracetamol itu minum langsung 2 tablet, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Indeks terapinya lebar dia. Mungkin kita kembali ke sebelum ke kurva ini ya, saya mengingatkan kembali ya, bahwa di fase farmakokinetik ini ada yang mengalami fase absorpsi. Absorpsi itu terjadi di mana? Absorpsi kalau rute per oral terjadi di usus. Ya, ketika tadi obat masuk ke lambung mengalami disintegrasi, hancur, kemudian disolusi atau larut masuk ke usus, akan diabsorpsi, diserap kemana? Ke pembuluh darah. Setelah di pembuluh darah, apakah didistribusikan, didiskusi. Siapa yang bertugas mendistribusikan obat? Protein, yaitu albumin. Kemudian dibawa kemana? Didistribusikan kemana? Akan dibawa ke vena porta, ke hepar, ya. Akan dimetabolisme. Ya, siapa yang akan memetabolisme? Hepar. Di hepar siapa yang memetabolisme? Enzim sitokrom P450, kemudian akan diekskresi atau dibuang, ya. Berarti obatnya nggak bekerja dong di metabolisme, kemudian dibuang. Ya, setelah di metabolisme akan menjadi metabolit aktif dan metabolit pasif. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi metabolit aktifnya dia punya efek khasiat, yang metabolit pasifnya akan dibuang atau diekskresi. Baik, saya kembali ke profil kurva farmakokinetik ya. Ini kan yang tadi rute per oral, sekarang rute yang intravena. Ini adalah profil kurva farmakokinetik yang bolus intravena, ini yang drip atau infus intravena. Pada pemberian bolus intravena, di sini tidak ada kurva yang naik ya, seperti per oral seperti ini. Ini kan naik ya, karena ada fase absorpsi, fase penyerapan. Sedangkan pada rute intravena bolus ya kan langsung masuk ke dalam pembuluh darah nih ya, vena. Jadi tidak ada fase penyerapan, langsung masuk ke pembuluh darahnya. Jadi adanya fase distribusi, metabolisme, dan ekskresi, sehingga kurva kadar obat dalam darah atau dalam plasmanya dia akan turun ya, cenderung turun. Maaf ya, turun mengalami fase ekskresi. Kalau infus cenderung akan naik karena diberikan tetes demi tetes yang naik pelan-pelan sampai konsentrasi steady state atau konsentrasi stabilnya dia kemudian memberikan efek farmakologi, kemudian akan mengalami proses wash out ya, atau ekskresinya ya. Nah,
Tahapan yang pertama yang kita bahas dalam proses farmakokinetik, tadi kan farmakokinetik ada ATME, ya, ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi, kalau lihat dari definisinya, merupakan transfer suatu obat dari tempat pemberian ke aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberiannya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Misalnya, tadi ada pertanyaan, obat itu diabsorpsi di mana, diserap di mana? Ditanya dulu, rute apa? Kalau rute per oral yang efeknya sistemik, ya, maka obat diabsorpsi di usus. Tapi kalau pemberiannya secara topikal, ya, obat itu tidak diabsorpsi, tidak diserap, kecuali pemberian topikal secara transdermal. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau ini beberapa mekanisme proses absorpsi obat itu bagaimana sih? Dia melalui difusi pasif, ya, difusi terfasilitasi, bisa dengan transport aktif, bisa dengan pinositosis dan fagositosis. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi suatu obat-obatan. 1. Bentuk sediaan obat. 2. Rute pemberian dan tempat pemberian. Nah, ini sebenarnya ada di slide berikutnya, ya. Ada di slide berikutnya penjelasan, tapi saya jelaskan satu persatu mungkin di sini. Nanti di slide berikutnya juga sebenarnya ada bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat, ya. Bentuk sediaan obat itu kan ada tablet, ada kaplet, ada kapsul, ada puyer, ada sirup, ya. Jadi berbeda bentuk sediaan obat, maka kecepatan absorpsinya juga akan berbeda, ya. Kecepatan absorpsinya akan berbeda. Saya contohkan ketika misalnya ada urutan sediaan obat berikut, mana yang absorpsinya dari paling lambat ke paling cepat, ya. Paling lambat, ya, ke paling cepat. Apa saja? Ya, kalau sediaan yang per oral, ya, kita bicara yang per oral, ya, bentuk sediaan yang per oral. Satu misalnya tablet atau kaplet, ya, yang paling lambat ke cepat. Tablet atau kaplet. Kemudian kapsul, ya, setelah kapsul, ya, pil, ya, maksud tablet, kaplet, pil, ya, itu jadi satu. Kemudian kapsul, kemudian puyer, kemudian suspensi, baru sirup. Itu yang paling cepat, ya, Dek. Dari yang paling lambat ke paling cepat. Kenapa tablet paling lambat, Pak? Karena tablet atau kaplet, ya, kaplet itu kapsul tablet, atau pil, dia butuh disintegrasi, butuh hancur dulu, kemudian terdisolusi, butuh larut dulu, kemudian baru diabsorpsi. Kalau kapsul, dia butuh larut saja, dalamnya kan sudah hancur, butuh larut cangkangnya saja, ya, butuh larut saja cangkangnya, kemudian hancur cangkangnya, baru dia tinggal larut saja. Kalau serbuk, nggak butuh hancur, kan, nggak sudah hancur, cuma butuh larut aja. Kalau suspensi itu adalah padatan yang terdispersi dalam larutan. Contohnya seperti obat mah, ya, kalau kalian lihat suspensi itu obat mah, kayak obat mah contohnya ada butiran-butiran, misalnya saya sebut merek Proma. Ada kayak butiran-butiran, dia kan sebenarnya padatan yang tidak larut, tapi padatan yang terdispersi, ya. Jadi dia masuk ke dalam tubuh tinggal larut, ya, nggak usah hancur, tinggal larut saja, kemudian baru memberikan maksud saya akan masuk ke fase absorpsi, ya. Kemudian baru ke sirup atau larutan. Selanjutnya rute pemberian dan tempat pemberian. Misalnya si A diberikan rute per oral, si B diberikan rute intravena. Oh, intravena tidak ada absorpsi, maaf. Diberikan rute intramuskular. Maka mana absorpsi yang paling cepat? Ya jelas pemberian intramuskular, ya. Intramuskular akan lebih cepat dibandingkan dengan pemberian per oral. Kemudian sifat fisikokimia, stereokimia, dan kelarutan obat, ya. Ini kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat yang namanya kelarutan obat, kelarutan bahan obat. Obat yang bersifat lipofil, ya. Lipofil itu larut lemak. Lipofil itu dia sukar larut, ya, sukar larut, tapi mudah untuk diabsorpsi, sulit untuk dimetabolisme, sulit untuk diekskresi. Tapi obat-obatan yang hidrofil, dia obat yang mudah untuk larut, susah diabsorpsi, mudah dimetabolisme, dan mudah diekskresi. Tapi kita tidak bisa serta-merta membuat atau merancang obat ini murni lipofil, murni hidrofil. Kalau dibuat lipofil, maka dia susah buat
larut nggak larut ya nggak bisa diabsorpsi dong seperti itu. Jadi harus ada kombinasi di situ. Besar partikel ya, besar partikel, semakin besar partikel berarti ya semakin lama dia buat untuk hancur ya, buat larut, sehingga semakin lama untuk diabsorpsinya ya, semakin susah untuk absorpsinya semakin lama. Kalau dosis semakin besar, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk absorpsi obatnya. Nah, kalau ini besar ukuran luas partikel yang mengabsorpsi berkaitan dengan besar ukuran partikel obat ya. Semakin kecil ukuran partikel obat-obatan, maka luas permukaan partikel obat kan semakin besar ya. Berarti semakin besar semakin semakin kesempatan untuk kontak dengan pelarut ya. Dengan pelarut maka akan semakin banyak, sehingga jika semakin kecil ukuran partikel obat, semakin besar luas permukaannya, maka semakin cepat untuk diabsorpsi. Waktu kontak, nah semakin lama dia kontak dengan pelarut, ya semakin lama maka dia akan semakin mudah untuk diabsorpsi. Jadi seperti itu. Ini secara ringkas, tapi kita lihat satu persatu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa misalnya, ini yang paling cepat ya, ini yang paling cepat ini absorpsi sediaan cair lebih cepat dibandingkan sediaan padat, seperti itu. Nah, kalau rute pemberian tadi, kalau ini dibandingkan parenteral semua, intravenal lebih cepat dibandingkan intramuskular dibandingkan dengan subkutan. Sifat fisikokimia ini lebih ke adanya ionisasi dan tidak terionisasi. Ini mungkin perlu ke farmasi ya. Ini nice to know saja buat kalian. Tapi tetap saya sebutkan di sini. Jadi molekul yang utuh atau tidak terionisasi, biasanya obat lipofil itu mudah diabsorpsi, mudah diserap dibandingkan yang hidrofil. Nah, pada lambung itu kan pH-nya asam ya, asam kuat. Obat, ketika misalnya kita memasukkan obat yang bersifat asam lemah, contohnya acetosal, barbiturat, maka dia akan sedikit terionisasi. Maaf. Ketika sedikit terionisasi, maka absorpsinya akan baik. Ketika kita memasukkan obat yang bersifat basa lemah, contohnya adalah amfetamin, alkaloid, maka obat akan banyak mengalami terionisasi pada pH asam yang di lambung, sehingga absorpsinya akan sedikit. Begitu juga ketika sampai di usus ya, di mana pH usus itu 66,7,6 ya, lebih ke arah basa, berkebalikan. Ya, kalau misalnya kita beri obat yang berarti mudah terionisasi sehingga absorpsinya semakin lambat. Ya. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa proses absorpsi obatan pada neonatus, bayi dan anak itu berbeda-beda walaupun obatnya sama. Kenapa? Karena fisiologinya berbeda-beda walaupun sama-sama anak kecil ya. Sama-sama pediatri, neonatus, bayi dan anak punya fisiologi yang berbeda. Contohnya, waktu pengosongan lambungnya, pH lambungnya, motilitas lambungnya, luas permukaan usus ya, fungsi biliar, kolonisasi mikrobanya dan sebagainya ya. Sehingga maka akan mempengaruhi absorpsi obat ya. Absorpsi obat akan berbeda-beda, yang saya contohkan absorpsi per oral ya. Obat-obatan secara garis besar atau secara umum pada neonatus dia bersifat fluktuatif atau lambat ya. Pada bayi dia lebih cepat, pada anak absorpsinya mendekati seperti absorpsi dewasa. Pada intramuskular itu bervariasi untuk neonatus ya. Pada bayi cepat, pada anak dewasa. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisi perubahan atau perbedaan fisiologis antara neonatus, bayi dan anak menyebabkan perbedaan yang namanya absorpsi terhadap obat-obatannya. Nah, selanjutnya ada istilah di sini namanya bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah jumlah atau banyaknya molekul obat dan kecepatan obat untuk masuk ke dalam saluran sistemik. Jadi biasanya obat yang kita minum ya, yang sudah masuk di pasaran itu obat yang bioavailabilitasnya yang bagus atau yang tinggi ya.
Kalau bioavailabilitasnya rendah berarti kan yang masuk ke sistemik, ya masuk ke sistemik dia yang sedikit. Kalau sedikit ya bagaimana punya efek nantinya, seperti itu. Nah ini hanya istilahnya, istilah bahwa kalau di farmakokinetik ya bioavailabilitas biasanya diberi lambang F ya. Kalau obat rute per oral dia bioavailabilitasnya kurang dari 1. Kalau yang intravena maka bioavailabilitasnya adalah 1. Kenapa demikian? Karena kalau si intravena kan langsung diinjeksikan ke pembuluh darah nih, maka 100% ketika kita memberikan obat 100%, 100 mg, maka akan di darah 100 mg kalau lewat rute intravena. Kalau obat yang rute per oral, kita memberikan 100 mg di darah, belum tentu 100 mg, karena akan mengalami metabolisme. Jadi berbeda. Dalam farmakokinetik, ya, bioavailabilitas atau F ini, ya, yang sempurna adalah 1. Yang tadi saya sampaikan adalah rute intravena. Kalau per oral tidak mungkin akan 1, dia akan kurang dari 1. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Fase yang berikutnya adalah fase distribusi obat. Distribusi obat adalah proses suatu obat secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk ke interstisium ya, atau cairan ekstrasel atau ke sel-sel jaringan. Kecepatan aliran darah kapiler jaringan sangat bervariasi sebagai akibat dari distribusi output jantung yang tidak sama ke berbagai organ. Jadi aliran darah ke otak, ke ginjal, dan sebagainya itu berbeda-beda deh. Ya, aliran darah ke otak, ke hati, ginjal itu lebih besar daripada yang ke otot rangka, sedangkan yang ke jaringan adiposa itu tetap mempunyai aliran darah yang lebih sedikit, di mana distribusi obat itu juga dipengaruhi oleh aliran darah. Nah, di sini saya ingin menunjukkan atau mengingatkan kembali kepada kalian bahwa tubuh manusia terdiri dari sebagian besar cairan. Cairannya ya ada air ekstraseluler, darah, dan sebagainya. Kaitannya apa? Kalau kita bicara distribusi, distribusi itu yang tadi saya sampaikan memang obat akan didistribusikan ya dengan bantuan yang namanya albumin, tapi akan didistribusikan ke seluruh tubuh ya. Tapi dia akan berkaitan dengan cairan-cairan ini. Nah, proses distribusi obat dipengaruhi oleh sifat fisiko-kimiawi obat. Antara lain lipofilitas ya, semakin lipofil, semakin dia larut dalam lemak ya, maka semakin mudah menembus membran biologis, sehingga obat akan mudah atau cepat terdistribusi dalam CIS ya, cairan intraseluler, sehingga harus hati-hati pada ibu hamil pada trimester 2 dan 3 sehingga karena obat-obat tersebut berpotensi bisa menembus plasenta. Kalau bisa menembus plasenta dan punya efek pada janin, sehingga khawatir punya efek teratogenik atau cacat bawaan pada bayi. Sedangkan obat yang lipofobik, ya lipofobik itu hidrofilik, ya larut dalam air, dia mudah terdistribusi dalam CES, cairan ekstraseluler. Nah, kemudian proses distribusi obat juga dipengaruhi oleh aliran darah ke dalam jaringan. Semakin cepat aliran darah ke jaringan, maka distribusinya semakin cepat. Berikutnya adalah ikatan obat dengan protein plasma. Tadi saya sampaikan bahwa protein plasma yang bertugas mendistribusi obat adalah albumin. Kalau di sini dikatakan bahwa obat yang bersifat asam dan lipofil, dia terikat kuat pada albumin, sedangkan yang bersifat basa dia akan terikat kuat pada globulin. Nah, kita lihat ya, ikatan protein obat ya, ikatan protein obat pada neonatus, pada bayi dan dewasa itu berbeda-beda. Obatnya sama ya. Ampicillin, ikatan proteinnya 7-10%. Ya, obat ampicillin. Pada bayi 10-12%, pada dewasa
18-30%. Apa sih dampaknya? Baik, saya jelaskan. Saya contohkan. Misalnya ikatan protein 30%. Artinya apa? Ikatan protein ampisilin misalnya 30% pada dewasa dini. Artinya adalah obat tersebut 30% terikat oleh albumin, 70% bebas. Saya ulangi lagi, kalau ikatan obat yang namanya misalnya 30%, artinya 30% yang terikat pada protein albumin, 70% yang bebas. Obat yang punya efek farmakologi atau efek khasiat adalah obat yang bebas, ya, obat yang bebas. Nah, misalnya nih, ya, pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hepar, ya, kita tahu bahwa albumin itu diproduksi di hepar atau di hati. Ketika hatinya mengalami masalah, yang mengalami gangguan, maka albumin akan terganggu, produksinya akan menurun. Kita tahu tadi fungsinya albumin apa? Fungsi albumin adalah mengikat obat, mendistribusikan obat. Kalau misalnya normalnya pada orang dewasa, ampisilin itu pada orang normalnya, albuminnya normal, dia terikat 30%. Nah, kalau albuminnya turun, gimana? Apa yang terjadi? Obat bebas atau obat terikatnya yang akan naik atau yang akan turun? Saya ulangi kembali bahwa fungsi albumin adalah mengikat obat. Kalau yang mengikat obat albumin yang menurun, berarti kan semakin sedikit yang diikat. Awalnya 30%, bisa saja menjadi 15%. Ya, bisa saja menjadi 20%. Kalau 20% artinya apa? Berarti 20% terikat, 80% bebas. Apa dampaknya? Kalau obat bebasnya naik, tadi saya sampaikan bahwa obat bebas adalah obat yang memiliki efek farmakologi. Kalau obat bebas naik, berarti obat yang di dalam kadar, maksud saya obat yang berada di plasma darah yang atau di aliran darah akan semakin besar kadarnya. Kalau kadarnya semakin besar, kita lihat, kita balik ke kurva ini ya, kadar obat dalam plasma. Nah, kalau kita balik ke ini, ketika kadar obat bebasnya naik, berarti kan kadar obatnya akan naik di sini naiknya. Kalau naiknya nanti di atas MTC, dia akan toksik. Ya. Kalau naik di sini masih dalam indeks terapi obat, maka dia akan aman. Itu maksudnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sudah saya jelaskan barusan nih. Saya jelaskan yang mengenai perubahan ikatan protein. Nah, obat yang terikat protein itu bisa menjadi tidak aktif karena tidak mengalami metabolisme dan ekskresi. Obat tersebut disimpan sebagai depot. Ya. Jadi ada yang namanya obat, kan tadi obat yang terikat protein ya, ada obat bebas, obat terikat. Yang punya efek khasiat atau efek farmakologi adalah obat bebas. Yang obat terikat gimana? Ya dia nggak punya efek. Tapi perlu diingat bahwa ikatan obat dengan albumin seringkali adalah reversible ya. Sehingga ikatan tadi yang ada obat bebas, ada obat terikat. Jadi ketika kadar obat bebasnya turun di dalam plasma, sudah mau habis, yang terikat tadi akan dilepaskan pelan-pelan. Ya, dilepaskan pelan-pelan. Ya, itu efek depot namanya. Akan dilepaskan pelan-pelan sehingga kadar obat bebasnya akan naik kembali, akan stabil kembali. Sehingga ketika kadar obat bebasnya stabil atau di atas MEC, dia akan punya efek farmakologi. Ya. Kemudian dia ada yang memiliki efek kumulasi. Jadi contohnya ada obat glikosida digitalis, yaitu contohnya digoxin. Obat tersebut dia suka terakumulasi di otot jantung. Ini menguntungkan. Kenapa? Karena obat ini memang punya kerja di jantung, tujuannya adalah meningkatkan kontraktilitas otot jantung atau obat inotropik positif. Nah, ketika dia tertimbun atau terakumulasi di sana, justru akan menguntungkan ya. Tapi juga ada efek merugikan, contohnya pada akumulasi tetrasiklin ya, tetrasiklin. Tetrasiklin itu biasanya seringkali terakumulasi pada tulang dan gigi ya, sehingga ketika dia nggak bisa diberikan pada anak. Kenapa? Pada anak itu pertumbuhan tulang dan tulang itu masih aktif-aktifnya, sehingga kalau diberikan tetrasiklin, maka dia terakumulasi pada tulang dan gigi sehingga giginya itu tumbuh jadi kuning-kuning ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini yang namanya ada volume distribusi. Tadi saya sampaikan bahwa volume distribusi merupakan
volume tempat obat itu didistribusi ya, gambaran atau gampangannya. Saya contohkan mungkin seperti ini. Ada wadah A, ada gelas A berisi 100 ml air. Ya, ada wadah B atau gelas B berisi 25 ml air. Ya, gelas A saya ulang ada 100 ml air, gelas B ada 25 ml air. Di mana pada wadah tersebut sama-sama saya berikan tinta berwarna merah 1 tetes, ya. Tinta berwarna merah 1 tetes. Maka bisa kita lihat di wadah A dan wadah B warnanya berbeda, padahal tintanya sama-sama 1 tetes. Di wadah A akan lebih pucat warnanya, lebih pudar warnanya, sedangkan di tempat wadah B warnanya semakin pekat karena tadi airnya semakin sedikit. Nah, kalau kita lihat kaitkan dengan rumus ini, volume distribusi adalah jumlah obat dalam badan atau dosis obat ya. Dosis obat dibagi kadar obat dalam plasma. Kita lihat di mana volume distribusi berkebalikan ya, berbanding terbalik dengan kadar obat di dalam plasma. Nah, saya contohkan dengan gelas A, gelas B tadi volume distribusi adalah air ya. Pada gelas A volume distribusinya adalah 100 ml, pada gelas B 25 ml. Jumlah obat dalam badan atau dosis saya ibaratkan 1 tetes tinta tadi ya. Gelas A sama-sama diberikan 1 tetes tinta, gelas B diberikan 1 tetes tinta. Kadar obat dalam plasma itu lebih diibaratkan di gelas A, gelas B adalah warna merah ya pada gelas A dan gelas B. Kita lihat semakin besar volume distribusi, semakin kecil kadar obat dalam plasma ya. Maaf. Ya, pada gelas A volume distribusinya tadi kan 100 ml, diberikan 1 tetes tinta. Maka warnanya semakin pudar, artinya kadar atau konsentrasi obat dalam plasma kecil. Nah, begitu juga dengan obat B. Obat B volume distribusinya hanya 25 ml nih. Maka ketika volume distribusinya kecil berarti kadar obatnya yang besar. Ya, kelihatan warnanya pekat. Ini akan terlihat misalnya, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud berbicara mengenai fisik. Misalnya ada pasien A berat badannya 60 kilo, pasien B 100 kilo. Diberikan obat dosisnya sama. Apakah sama kadar obat dalam plasmanya? Berbeda. Ya, bukan rasis ya. Maka ketika diberikan dosis yang sama, sedangkan berat badannya beda, volume distribusinya beda, maka kadar obat dalam plasmanya akan berbeda. Ya. Semakin besar volume distribusi, semakin kecil kadar obat dalam plasma. Kalau kadar obatnya semakin kecil, Pak, apa dampaknya? Kalau semakin kecil dia menurun di bawah MEC, minimum effective concentration, maka efek khasiat itu dampaknya. Nah, ini saya contohkan volume distribusi. Ya, volume distribusi pada neonatus dan dewasa. Ada perbedaan ya volume distribusi antara neonatus dan dewasa, sehingga dosis obat yang diberikan pada neonatus itu berbeda dengan dosis obat yang diberikan pada pasien dewasa. Begitu juga ikatan protein tadi kan sudah ada perbandingan ya, ikatan protein pada neonatus, pada bayi, ya, pada anak, dan pada dewasa di sini. Ikatan protein pada neonatus dan dewasa berbeda, sehingga di mana volume distribusinya berbeda, ikatan proteinnya berbeda, maka dosisnya tidak bisa disamakan antara pada neonatus dan dewasa, tentu saja dosis akan berbeda. Selanjutnya adalah proses metabolisme atau biotransformasi. Nama lainnya metabolisme adalah biotransformasi. Merupakan proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh asing yang tidak diinginkan oleh tubuh. Tubuh berusaha merombak senyawa tersebut menjadi metabolit atau zat yang lebih hidrofil atau lebih larut dalam air agar mudah diekskresikan atau dibuang melalui ginjal. Jadi sebenarnya metabolisme itu kalau boleh dengan bahasa yang ringkas ya, obat itu akan dinetralkan atau akan dibuang ya, yang beracun. Misalnya obat itu akan tidak semuanya
tidak semuanya akan diserap ya, ada beberapa yang akan dibuang, beberapa akan diserap. Nah, yang efek farmakologi, efek khasiat. Kalau dalam fase atau bahasa farmakokinetik ya, obat itu akan dimetabolisme menjadi metabolit aktif dan metabolit pasif. Metabolit aktif itu yang punya efek khasiat, efek farmakologi, efeknya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa baru saja saya sampaikan bahwa obat itu di hepar akan dimetabolisme menjadi metabolit aktif dan metabolit pasif. Siapa yang bertugas memetabolisme adalah enzim sitokrom P450 ya. Kalau kita bicara obat-obatan, ada yang bernama prodrug, ada drug ya. Bedanya apa? Mungkin saya jelaskan begini ya. Kita bicara drug dulu saja. Kita bicara drug. Kalau kita bicara drug ya, kita bicara drug. Drug itu kebanyakan obat-obatan adalah drug. Kalau drug di metabolisme, ya, drug di metabolisme, tujuan metabolisme pada drug adalah untuk menonaktifkan, ya, untuk menonaktifkan. Saya contohkan begini ya. Ketika misalnya ada obat-obatan nih 100% di metabolisme di hepar, ya, misalnya saja menjadi dari 100% tadi setelah di metabolisme di hepar menjadi 60% metabolit aktif, 40% metabolit pasif. Ya. Misalkan pada orang normal demikian. Pada orang yang mengalami gangguan hepar, maka metabolismenya akan berubah. Si drug tadi berubahnya gimana? Kita tahu bahwa pada orang yang gangguan hepar, maka fungsi heparnya terganggu. Ketika fungsi hepar terganggu, maka enzim sitokrom P450 akan menurun jumlahnya. Kita tahu bahwa enzim sitokrom P450 pada drug adalah menonaktifkan. Ya. Ketika yang menonaktifkan semakin sedikit, maka akan mempengaruhi metabolit yang dihasilkan. Manakah metabolit yang menurun antara metabolit aktif dan metabolit pasif? Ketika krom P45 menurun, ya, atau pencuri. Ada pencuri ini 100%. Ya, obat itu ibaratnya pencuri 100%. Sebanyak 100 pencuri atau 100 maling. Enzim sitokrom P450 itu ibaratnya adalah polisi. Ibaratnya adalah si pencuri atau maling sebanyak 100 orang. Kemudian ada sitokrom P450 enzimnya itu ibaratnya adalah polisinya, ya. Ada polisinya. Obatnya adalah maling, kemudian si sitokrom P450 adalah si polisinya, sejumlah 100 juga. Dengan adanya 100 maling dan adanya 100 polisi, metabolit yang tidak bisa ditangkap, yang bebas, ya. Metabolit aktif ibaratnya maling yang bebas. Kemudian maling yang pada orang normal, pada orang yang mengalami gangguan hepar, enzimnya tadi menurun. Enzim tadi apa? Enzim tadi ibaratnya adalah si polisi. Polisinya berkurang, maka maling yang tertangkap atau maling yang bebas yang akan bertambah banyak, ya. Maling yang bebas dong yang bertambah banyak, ya. Saya ulang lagi nih, mungkin kalau masih bingung. Ada 100 maling, ada 100 polisi dalam keadaan normal, ya. Kemudian 100 polisi, 60 maling itu bebas, nggak bisa ditangkap.
40 maling akan bisa dijebloskan ke dalam penjara. Kalau misalnya pada orang yang bermasalah gangguan heparnya, maka enzimnya menurun dong. Enzim tadi adalah polisi. Kalau polisinya menurun, maka jelas maling yang bisa dijebloskan ke dalam penjara atau metabolit pasif tadi akan semakin menurun. Yang meningkat apa? Maling yang bebas. Maling yang bebas tadi adalah metabolit aktif. Kalau metabolit aktifnya meningkat, apa yang terjadi? Ketika metabolit aktif meningkat, berarti kadar obat dalam plasma akan meningkat. Ketika kadar obat dalam plasma meningkat, kalau meningkatnya di atas MTC, minimum toxic concentration, maka resiko dia memberikan efek toksik. Nah, itu konsekuensinya. Nah, kemudian ini adalah konsep dari drug ya. Ada yang namanya prodrug, deh. Prodrug. Prodrug sama drug itu bedanya seperti ini gambarannya. Drug itu adalah nasi, ya. Prodrug itu adalah beras, ya. Berarti drug itu kan bisa kita makan ya. Nasi itu bisa kita makan langsung, tapi prodrug atau contohnya beras harus dimasak jadi nasi baru bisa dimakan oleh manusia. Bedanya metabolisme drug sama prodrug, drug itu tujuan metabolismenya adalah untuk menonaktifkan, sedangkan prodrug tujuan metabolisme atau fungsi enzimnya adalah untuk mengaktifkan. Ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Ketika tadi pada drug sudah saya jelaskan, sekarang pada prodrug. Berarti fungsi enzimnya adalah untuk mengaktifkan, untuk diaktifkan menjadi drug. Kalau misalnya enzim sitokrom P450 pada pasien yang tidak normal heparnya menurun, ya, berkurang, padahal fungsi enzim tersebut adalah untuk mengaktifkan, berarti metabolit pasifnya yang akan meningkat, ya. Metabolit aktifnya menurun. Kalau metabolit aktifnya menurun, sedangkan metabolit aktif adalah metabolit atau zat yang punya efek farmakologi. Kalau metabolit aktifnya menurun, kadar obat dalam plasmanya akan menurun. Kalau kadar obat dalam plasma menurun di bawah MEC, minimum effective concentration, dia tidak akan punya efek khasiat. Itu dampaknya. Oke, maaf ya, mungkin ini lebih topiknya lebih ke farmakokinetik, lebih ke farmasian memang ya. Jadi tapi saya coba dengan bahasa yang lebih sederhana ya, dengan menggunakan pencuri dan polisi ya, untuk mempermudah pemahamannya. Nah, di hepar atau di hati ada yang namanya first pass effect. Jadi ketika kita obat per oral ya, obat rute per oral masuk ke dalam mulut ya, masuk ke lambung ya. Misalnya tablet akan disintegrasi, hancur, akan disolusi atau larut. Setelah larut masuk ke dalam usus, siap untuk diabsorpsi atau diserap. Diabsorpsi dari mana? Dari usus ke pembuluh darah. Setelah di pembuluh darah, dia diangkut oleh albumin, diangkut kemana? Ke vena porta, ke hepar. Di hepar diapakan? Kalau dia drug kan di metabolisme tujuannya dinonaktifkan, ya. Disebut metabolisme lintas pertama karena pertama setelah diabsorpsi akan dibawa ke hepar untuk dinonaktifkan. Apakah dinonaktifkan semua? Tidak, kan akan menjadi metabolit aktif dan metabolit pasif, ya. Tapi metabolismenya langsung di metabolisme pertama kali. Berbeda ketika kalian atau pada pasien minum obat secara rute intravena. Bukan minum ya, menggunakan obat secara rute intravena. Dia tidak ada first pass effect, tidak ada metabolisme lintas pertama, karena ketika diinjeksi lewat intravena, dia akan beredar di seluruh tubuh. Baru setelah beredar, kemudian akan masuk ke hepar untuk dimetabolisme. Jadi, apa dampaknya sih? Dampaknya ketika ada first pass effect metabolism, maka efek khasiatnya itu bukan efek khasiat, ya, efeknya akan lebih menurun dibandingkan yang tidak ada first pass effect, ya. Kita tahu bahwa pemberian intravena itu lebih cepat dibandingkan rute per oral, karena rute per oral akan mengalami yang namanya first pass effect metabolism atau metabolisme lintas pertama. Di metabolisme itu ada dua reaksi, ya. Secara garis besar saya jelaskan secara garis besar saja. Ada fase 1 dan fase 2. Fase 1 intinya kalau obat itu
dimasuk ke fase 1, kemudian sudah bisa dibuat hidrofil, dibuat larut dalam air, maka dia tidak akan masuk ke fase 2, dia akan diekskresi metabolit pasifnya. Tetapi ketika masuk dalam fase 1, metabolit pasifnya itu masih lipofil ya, masih larut lemak, belum hidrofil, maka akan dimasukkan ke dalam fase 2. Kemudian baru metabolit pasifnya akan dibuang, diekskresi, sedangkan metabolit aktifnya akan diteruskan didistribusikan ke organ-organ target, seperti itu. Dan di sini ada fase 1, ada fase 2 nih ya. Ini penjelasan lebih detailnya tapi mungkin bisa dibaca nanti ya. Itu secara ringkasnya seperti itu fase 1 dan fase 2 dalam metabolisme. Ini tadi sudah saya jelaskan mengenai metabolisme. Mungkin seperti ini ya. Ini induksi ya, induksi. Jadi kalau biar nggak bingung mungkin di sini aja ya. Jadi ketika misalnya pasien A meminum obat ya, pasien A itu minum obat ya. Pasien A itu minum obat. Obat A dan obat B. Obat A dan obat B. Jadi bisa saja ada interaksi. Kalau yang diminum misalnya obat A adalah drug, obat B adalah drug. Misalnya obat A menginduksi metabolisme obat B ya. Obat A menginduksi metabolisme obat B. Apa dampaknya? Apa yang terjadi? Obat A menginduksi metabolisme obat B. Sama-sama drug. Obat A menginduksi metabolisme obat B. Menginduksi berarti kan meningkatkan, merangsang, ya, meninggikan metabolisme obat B. Sedangkan pada drug tadi saya sampaikan tujuan atau fungsi metabolisme adalah untuk menonaktifkan. Berarti kalau obat A menginduksi metabolisme obat B, di metabolismenya ditinggikan, ya, diinduksi, ditinggikan. Apa yang terjadi pada obat B? Berarti metabolit pasifnya itu semakin banyak, ya. Metabolit pasifnya semakin banyak, metabolit aktifnya semakin sedikit, ya. Kenapa bisa? Kan tadi obat A adalah drug, obat B adalah drug. Obat A meningkatkan metabolisme obat B, di mana tujuan metabolisme pada drug adalah menonaktifkan. Kalau penonaktifannya semakin banyak, berarti kan metabolit pasifnya semakin banyak, metabolit aktifnya semakin sedikit. Kalau metabolit aktifnya semakin sedikit, maka dia ketika turun di bawah MEC, kadar obat ya dalam plasma atau minimum effective concentration, maka dia tidak akan punya efek farmakologi. Berbeda halnya ketika obat A, ya, kalimatnya menghambat metabolisme obat B, ya, menghambat metabolisme obat B. Yang terjadi apa? Kebalikannya. Berarti metabolit aktifnya obat B akan meningkat. Kalau meningkat di atas MTC, minimum toxic concentration, maka bisa menjadi toksik. Berbeda halnya pada prodrug. Kalau obat A adalah drug, ya, obat B adalah prodrug, ya. Misalnya obat A berinteraksi, ya, meningkatkan metabolisme obat B, menginduksi metabolisme obat B, dan obat B adalah prodrug. Kita ingat bahwa metabolisme pada prodrug tujuannya adalah untuk mengaktifkan, ya. Kalau mengaktifkannya ditambah banyak, berarti metabolit aktifnya yang meningkat. Kalau metabolit aktifnya meningkat, maka kadar obat dalam plasma akan meningkat. Ketika kadar obat dalam plasma meningkat dan meningkatnya di atas MTC, minimum toxic concentration, maka resiko toksik. Nah, seperti itu ya maksud dari slide yang di belakang ini ya. Jadi saya skip saja biar nggak bingung. Nah, kemudian, ini contoh prodrug ya, di prodrug. Ada drug, ada prodrug. Kortison itu prodrug, prednison itu prodrug. Ya, kortison akan juga menjadi kortisol, ini drugnya. Ini prodrugnya kortison, kortisol adalah drugnya. Prednison itu prodrug, prednisolon itu drug. Ya. Fenacetin itu prodrug, drug itu paracetamol, seperti itu.
Oke, saya lanjutkan. Nah, saya sampaikan tadi bahwa proses metabolisme itu terjadi di hepar. Hepar merupakan organ utama yang berperan dalam proses metabolisme atau biotransformasi. Namun, sebenarnya kalau Anda baca di literatur lain, organ lain juga berperan ya, misalnya paru, ginjal, dinding usus, dan sebagainya, tergantung obatnya. Namun, saya beri garis bawah, bahwa organ utama yang berperan dalam metabolisme adalah hepar. Ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan biotransformasi atau metabolisme? 1. Konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi obat, maka kecepatan biotransformasi metabolismenya semakin lambat, semakin lama otomatis. Fungsi hati. Jika fungsi hatinya terganggu, ya jelas maka kecepatan metabolisme semakin lambat. Usia. Kalau usia semakin muda, misalnya neonatus, atau semakin tua, maka fungsi hepar kan tidak sempurna, ya. Semakin muda, semakin dia neonatus, belum sempurna. Semakin tua, menurun fungsinya. Semakin menurun fungsi hepar, maka metabolisme akan menurun kecepatannya. Nah, kemudian adanya variasi genetik, ya. Metabolisme juga dipengaruhi oleh adanya variasi genetik. Saya contohkan di INH. INH adalah isoniazid, ya. Jadi, ada orang Asia, ya, orang Asia sama ras kulit hitam. Mohon maaf, ini bukan bersifat rasis, tapi kita lihat dari segi farmakogenetik dan farmakogenomiknya. Ya, pada ras kulit putih, ya, ras Asia, Eskimo, Jepang, itu dia bersifat asetilator cepat, sedangkan pada ras kulit hitam dia bersifat asetilator lambat. Dampaknya kalau orang ras kulit putih ya minum yang namanya isoniazid, ya, dampaknya efek samping yang sering muncul adalah hepatotoksik atau kerusakan hepar. Sedangkan pada ras kulit hitam, efek samping kerusakan hepar jarang terjadi. Namun yang sering terjadi ketika minum isoniazid atau INH ini adalah lebih ke neuropati perifer. Atau saya contohkan ke yang lain. Pada kasus hipertensi, ini kan tadi efek sampingnya. Pada kasus hipertensi, golongan ACE inhibitor, contohnya captopril, enalapril, dan golongan ARB, ya, angiotensin reseptor blocker seperti candesartan, valsartan, itu tidak efektif diberikan pada ras kulit hitam, tapi efektif diberikan pada ras kulit putih. Mohon maaf, bukan bersifat rasis, tapi ada beberapa enzim yang tidak ada atau yang tidak ada pada ras kulit hitam dan ada pada ras kulit putih, itu yang menyebabkan perbedaan metabolismenya. Ya, bukan bersifat rasis, tapi memang ada perbedaan dari farmakogenetik dan farmakogenomiknya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian clearance, ya, clearance atau bersihan atau ekskresi, ya. Itu obat itu diekskresi di mana? Diekskresi melalui ginjal untuk utamanya, ya. Ginjal dikeluarkan lewat urin. Ya, tapi sebenarnya bisa dikeluarkan lewat beberapa hal, lewat beberapa bagian ASI misalnya. Ya, kalau sudah punya anak atau lagi hamil kemudian menyusui, ya, obat bisa dikeluarkan lewat ASI, lewat saluran cerna, feses maksudnya. Kemudian bisa lewat air air liur, bisa air mata, ya. Ini rumusnya saya skip saja. Nah, ini saya sampaikan bisa diakses lewat keringat, ya, feses, dan sebagainya, obat-obatan. Ini contohnya, ini prosesnya, ya. Ada yang diekskresi lewat urin, mekanismenya gimana? Lewat filtrasi glomeruli, sekresi aktif tubuli, dan difusi pasif. Contohnya, sebagian besar obat dalam bentuk bebas, ya. Kemudian misalnya dia dikeluarkan lewat saliva, ya, diekskresi lewat saliva dengan mekanisme difusi pasif dan transport aktif. Contohnya adalah penisilin, tetracycline, dan kawan-kawannya. Tetapi tetap, ya, saya garis bawahi bahwa obat sebagian besar akan diekskresi melalui ginjal, dikeluarkan lewat urin. Nah, mekanisme ekskresi di ginjal itu melalui beberapa tahapan, ya. Di sini bisa melalui filtrasi glomeruli, ya, secara pasif, di mana obat dan metabolit larut dalam plasma itu melintasi dinding glomeruli secara pasif dengan ultrafiltratnya. Selanjutnya misalnya dengan transport aktif, ya. Transport aktif di mana
tubuli dia akan mensekresi zat tertentu ya, contohnya misalnya ion asam organik seperti penisilin, vitamin C, asam salisilat, dan probenesid, di mana sekresi ini dibantu oleh enzim pengangkut ya, sehingga akan terjadi kompetisi. Terjadi kompetisi misalnya ketika penisilin diminum dengan probenesid ya, maka akan terjadi kompetisi. Kompetisi siapa sih yang duluan mau dibuang ya? Berarti salah satunya mengalah, akan kalah dong. Yang kalah si penisilin, sehingga si probenesid itu akan dikeluarkan dulu, si penisilin akan tertahan lebih lama, maka kadar obat dalam plasmanya ini akan semakin tertahan, semakin meningkat ya, pengeluarannya semakin lambat, seperti itu. Nah, sehingga efek antibiotiknya semakin panjang, seperti itu. Nah, eliminasi melalui ginjal tadi saya sampaikan ya, ada secara filtrasi glomeruli atau glomerulus ya. Nanti bisa dibaca di adik di sini ya, bahwa molekul obat itu memasuki ginjal ya melalui arteri renalis yang bercabang-cabang, kemudian membentuk plexus kapiler glomerulus, di mana obat bebas, karena dia ada obat bebas, ada obat terikat ya. Obat bebas yaitu yang tidak berikatan dengan albumin, dia menembus slit kapiler dan masuk ke dalam rongga Bowman ya, yang merupakan bagian dari rongga filtrasi, sehingga kecepatan filtrasi glomerulus atau GFR dalam keadaan normal adalah sekian ya. Sekian, ini GFR-nya adalah sekian. Ini menunjukkan fungsi ginjal. Fungsi ginjalnya berapa, kalau 125 per menit ini fungsi normalnya, seperti itu. Nah, obat selain disekresi lewat eliminasi lewat filtrasi glomerulus juga dikeluarkan dengan sekresi tubulus proximalis ya. Kemudian dia juga bisa dengan proses reabsorpsi atau tubulus distalis ya. Jadi prosesnya bisa dari filtrasi glomerulus, kemudian sekresi tubulus proximalis, dan juga reabsorpsi tubulus distal ya. Ini tidak perlu, ini saya skip ya, ini saya skip saja, ini saya skip. Nah, ini saya tunjukkan bahwa fungsi ginjal pada bayi, neonatus, dan anak itu berbeda, sehingga ekskresi obatnya pun akan berbeda pada neonatus, bayi, dan anak ya. Ekskresi yang melalui pasif ya filtrasi dia sedang, pada neonatus, pada bayi tinggi, pada anak mendekati dewasa. Jadi berbeda-beda karena fisiologi ginjalnya pun berbeda, sehingga ekskresinya pun akan berbeda ya pada neonatus, bayi, dan anak. Selanjutnya saya akan membahas sekilas tentang farmakodinamik. Kalau tadi adalah farmakokinetik, yang kita bahas di mana farmakokinetik adalah respon tubuh terhadap obat ya. Tubuhnya, obatnya mau diapain oleh tubuh, diabsorpsi, didistribusi, di metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan farmakodinamik adalah respon obat terhadap tubuh. Obatnya ngapain ke tubuh? Obatnya dia bekerja di mana atau memberikan aksi apa sehingga memberikan efek farmakologi dan efek samping ke dalam tubuh, seperti itu. Nah, itu definisi yang ringkasnya tadi. Kalau di sini kan dia mempelajari efek fisiologi dan biokim seluler dan mekanisme kerja obat. Kalau bisa dengan bahasa lainnya maksud saya. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis primer dan efek sekunder atau dua-duanya. Efek primer itu efek farmakologi yang diinginkan, sedangkan efek sekunder adalah efek yang tidak diinginkan ya, seperti efek samping. Kalau kita bicara namanya farmakodinamik, kita bicara namanya reseptor. Reseptor adalah suatu makromolekul target khusus yang mengikat suatu obat dan memediasi kerja farmakologi obat tersebut. Jadi obat itu harus berikatan dengan reseptor yang ada di tubuh supaya bisa memberikan efek farmakologi atau efek khasiat, di mana reseptor dapat berupa enzim, asam nukleat, protein yang terikat pada membran khusus. Nah, pembentukan kompleks antara ikatan obat dengan reseptor ini akan menghasilkan respon biologis ya, misalnya obat jantung nih, obat beta blocker ya, atau agonis beta 2, obat pada paru agonis beta 2 berikatan dengan reseptor beta adrenergic 2 pada bronkus. Maka kompleks ikatan tersebut akan menyebabkan bronkodilatasi. Bronkusnya akan melebar,
bronkusnya melebar sehingga sesaknya akan berkurang. Obat jantung yang selektif beta 1, beta blocker yang selektif beta 1, dia berikatan dengan reseptor beta adrenergic 1 di jantung. Yang terjadi apa? Maka kontraktilitas otot jantung akan menurun sehingga tekanan darah akan menurun. Ya, seperti contohnya. Nah, ikatan antara reseptor dengan obat itu ibaratnya kunci, teori kunci dan anak kunci ya. Kunci dan anak kunci. Jadi ada yang bersifat agonis lemah dan ada yang agonis kuat ya. Ini contohnya reseptor, ini contoh obatnya. Kalau misalnya obatnya itu pas, dia cocok dengan reseptornya, maka dia akan memberikan efek yang kuat ya, namanya agonis kuat. Kalau nggak pas dan ini dipaksakan ya tetap bisa masuk tapi nggak pas, dia agonis lemah, berarti efeknya akan lemah ya dibandingkan yang ini kan pas ya, konformasinya bentuknya kunci dan anak kunci seperti itu. Nah di sini bisa disebutkan bahwa efek fisiologi atau biokimiawi obat terhadap tubuh serta mekanisme kerjanya tadi saya sampaikannya itu istilah lain dari farmakodinamik, di mana terutama hubungannya dengan reseptor dan kebanyakan kerjanya itu via interaksi atau melalui interaksi reseptor yang spesifik atau disebut dengan reseptor fisiologis ya fisiologik, di mana mekanisme kerja obat itu bisa kita bagi atau bisa kita lihat ya efek obat karena adanya interaksi obat dengan reseptor. Yang kedua, interaksi tersebut menyebabkan perubahan biokimiawi dan fisiologi. Jadi kalau kita lihat mekanisme kerja obat itu terjadi antara adanya interaksi antara obat dengan reseptor. Ya. Interaksi obat reseptor tersebut menyebabkan perubahan biokimiawi dan fisiologi sehingga akan menyebabkan efek farmakologi dan efek samping seperti itu. Nah, untuk reseptor obat ya, reseptor itu bisa berupa protein ya, bisa berupa asam nukleat ya, bisa berupa protein, contohnya adalah asetilkolinesterase, tubulin, bisa berupa asam nukleat ya. Di mana ikatan obat dengan reseptor itu ada ikatan ion, hidrogen, hidrofobik, van der Waals dan kovalen. Biasanya yang kita lihat itu yang bagus adalah ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen yang bagus untuk ikatan obat dengan reseptor. Nah, interaksi obat dengan reseptor ya merupakan ikatan lemah. Ada ikatan lemah ya, contohnya ikatan ion, hidrogen, hidrofobik dan van der Waals ya. Di mana intensitas efeknya, efek khasiatnya berbanding lurus dengan fraksi atau bagian reseptor yang terikat. Intensitas efek maksimal jika seluruh fraksi reseptor terikat. Maksudnya seperti ini. Nah, ketika seluruh bagiannya fraksi reseptor terikat dengan obatnya seperti ini, maka efeknya akan semakin kuat. Kalau dia tidak terikat sempurna, ya akan jadi agonis lemah, sehingga efeknya tidak akan begitu kuat. Ya. Ada yang namanya obat agonis sama antagonis. Agonis itu yang memicu, merangsang, meningkatkan. Kalau yang antagonis ya berarti menghambat, memblok, menurunkan ya. Di sini di slide ini dituliskan bahwa agonis adalah obat yang memiliki afinitas maupun aktivitas intrinsik atau suatu senyawa yang berikatan dengan suatu reseptor yang menghasilkan respon biologi. Itu bahasa bukunya. Ya, antagonis merupakan senyawa yang menurunkan atau mencegah sama sekali efek agonis atau menghambat respon. Saya contohkan misalnya di beta adrenergic ya, reseptor beta adrenergic, ada yang namanya agonis beta adrenergic, ada yang namanya beta blocker. Kalau agonis beta adrenergic, agonis itu obat yang meningkatkan respon, yang meningkatkan memicu. Misalnya agonis beta 2. Ya, agonis beta 2 itu obat asma, contohnya salbutamol ya. Jadi kalau kita beri obat agonis beta 2, maka aktivitas bronkodilator ya, vasodilatasi pada bronkus akan meningkat ya, akan maksimal, akan meningkat sehingga efeknya pada pasien asma itu ya semakin melega dia ya, melega kalau agonis penuh. Tapi kalau agonis parsial dia setengah ya. Kenapa setengah? Dia berikatannya nggak sepenuhnya ya.
bisa seperti ini ya, agonis lemah ya, bisa parsial. Jadi punya berikatan tapi efeknya tidak sekuat si agonis yang sempurna atau agonis kuat ya. Tapi sama-sama meningkatkan respon. Obat yang bekerja pada reseptor di beberapa tempat berbeda disebut non-spesifik ya. Obat yang mempengaruhi beberapa reseptor disebut non-selektif. Jadi di sini saya ulangi kembali bahwa obat yang bekerja pada reseptor ya, pada reseptor di beberapa tempat ya, itu yang beberapa tempat yang berbeda disebut obat yang non-spesifik. Sedangkan obat yang mempengaruhi beberapa reseptor ya, itu disebut non-selektif ya. Ini sini ada contohnya ya, di sini ya. Non-spesifik ya, ada non-spesifik, ada non-selektif. Kalau masih bingung kita baca lagi nih ya, bahwa ada reseptor di beberapa tempat, dia mempengaruhi reseptor di beberapa tempat ya. Reseptor tapi di beberapa tempat itu disebut non-spesifik. Satu reseptor tapi ada di beberapa tempat. Tapi kalau mempengaruhi beberapa reseptor itu non-selektif. Jadi lebih tepatnya di jumlahnya. Jadi kalau misalnya ini non-spesifik itu mempengaruhi reseptor reseptor beta misalnya, reseptor beta 2, tapi dia bekerjanya tidak hanya menghambat atau mengaktifkan beta 2 yang ada di bronkus, tapi juga ada di pembuluh darah, ya artinya dia non-spesifik ya. Kalau misalnya dia yang non-selektif, dia tidak hanya kerja di reseptor beta, di reseptor alfa, reseptor yang lain dia bekerja, dia non-selektif. Atau kita lihat di sini. Non-spesifik ya. Non-spesifik ada yang namanya non-spesifik, ada yang namanya non-selektif ya. Contoh obatnya adalah urekolin. Dia tempat reseptor kolinergiknya itu ada di jantung, ada di pembuluh darah, ada di lambung, ada di bronkus, ada di mata. Ya. Pada jantung, dia menurunkan denyut jantung. Pada pembuluh darah, dia menurunkan tekanan darah. Pada reseptor kolinergik di lambung, dia akan meningkatkan sekresi lambung, asam lambung. Pada bronkus, dia akan menyempitkan bronkiolus. Pada mata akan mengecilkan pupil. Jadi, obat si urekolin ini, dia non-spesifik. Ya, non-spesifik tidak hanya bekerja pada reseptor kolinergik yang ada di jantung saja, tetapi juga di pembuluh darah, lambung, bronkus, dan mata. Jenisnya sama, tapi tempatnya berbeda. Berbeda dengan halnya yang non-selektif, ya. Dia bekerja pada reseptor yang berbeda, ya. Reseptor epinefrin dia bekerja pada reseptor alfa, beta 1, dan beta 2. Ya, pada beta 2 di bronkus dia merelaksasi saluran bronkus, pada beta 1 di jantung dia meningkatkan denyut jantung, pada reseptor alfa pembuluh darah dia meningkatkan tekanan darah. Atau mungkin masih bingung, oke saya ulangi lagi. Yang non-spesifik itu reseptornya sama, ya sama-sama reseptor, contohnya reseptor kolinergik, tapi organnya berbeda-beda. Ya reseptornya satu, tapi dia nggak spesifik yang di kolinergik di jantung, tapi dia bekerja di berikatan dengan yang kolinergik di pembuluh darah, lambung atau bronkus dan mata. Tapi kalau non-selektif, reseptornya tuh beda-beda. Dia kerjanya tidak hanya pada reseptor, tapi bekerja pada beberapa reseptor, itu yang non-selektif. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada